Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningtyas dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Pertanian, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, semester 2C. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk stay safe di rumah saja dan menjaga interaksi dengan orang luar. Jangan lupa berolahraga, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya Kelembagaan Petani, yaitu dengan tema peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Ada 3 subbab yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, perkembangan kelompok tani di Indonesia. Kemudian, peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian, dan yang terakhir adalah potensi dan kendala kelompok tani dalam penerapan teknologi dan prospeknya. Langsung saja, untuk yang pertama, perkembangan kelompok tani di Indonesia. Kelompok tani di Indonesia saat ini tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani untuk berkelompok. Program-program bantuan pemerintah seperti penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian penyuluhan teknologi pertanian, kemudian kredit usaha tani bersubsidi, dan program-program lain yang disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Oleh karena itu, petani yang ingin mendapat fasilitas bantuan program pemerintah harus menjadi anggota kelompok. Kelompok tani ini menjadi alat untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi antar peserta program dan dengan petugas pelaksana program. Dalam program Supra-Insus, penyuluhan tentang intensifikasi padi, khususnya promosi penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama menggunakan pestisida diberikan melalui kelompok tani. Untuk mempercepat implementasi program intensifikasi padi, terutama Supra-Insus, pemerintah Indonesia memberikan petani kredit usaha tani untuk produksi padi yang disebut kredit usaha tani atau KUT. Kredit tersebut adalah kredit bersubsidi yang diberikan dalam bentuk sarana produksi, biaya persiapan lahan, kemudian dan biaya hidup. Kredit disalurkan melalui Koperasi Unit Desa atau KUD sebelum ke kelompok tani. Kondisi ini mendorong tiap desa membentuk kelompok tani agar dapat memanfaatkan fasilitas bantuan pemerintah. Tidak mengherankan jika pada tahun 2006 telah terbentuk sekitarnya 293.568 kelompok tani di seluruh Indonesia dan sekitar 3.000 Gapoktan. Kemudian yang kedua adalah peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Kelompok tani di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital dalam penerapan atau adopsi teknologi, di antaranya sebagai forum belajar berusaha tani dan berorganisasi wahana kerjasama dan unit produksi usaha tani. Selain itu, kelompok tani juga berperan dalam memberi umpan balik terhadap kinerja suatu teknologi sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut oleh peneliti. Ketua kelompok beserta anggotanya merupakan komponen penting, tergantung pada ukuran, fungsi dari kelompok tersebut. Peran kelompok adalah mendorong pembangunan ekonomi melalui 1. Apabila terdapat resiko yang dihadapi kelompok, maka kelompok dapat memanfaatkan kekuatan dalam mengurangi efisiensi dan lembaga sosial dan perubahan teknologi. Kemudian yang kedua, bila kelompok
dipantau oleh petani anggota yang minatnya terhadap perubahan sosial secara efisiensi, maka banyak membuat perubahan dapat dicapai dan melibatkan proses kecil sampai dengan besar serta tahap-tahap pencapaian tujuan. Kelompok tani merupakan bentuk kerjasama yang tepat untuk kegiatan yang melibatkan penggunaan alat dan mesin pertanian, kerjasama pengolahan dan pemasaran hasil, dan penguatan modal kerja. Pada umumnya, pengaruh penggunaan teknologi baru terhadap peningkatan produktivitas tidak diragukan lagi. Misalnya, produktivitas meningkat dengan pesatnya adopsi benih unggul. Kelangkaan relatif suatu sumber daya terhadap sumber daya lain membimbing masyarakat untuk meningkatkan teknologi baru. Artinya, lembaga pasar yang menentukan arah dan laju perkembangan teknologi. Berbagai teknologi pertanian seperti pengaturan waktu tanam, penggiliran jenis tanaman dan varietas, tata air, pengendalaan organisme penggunaan tanaman atau OPT, konservasi tanah dan air, dan sebagainya hanya efektif diterapkan jika dilakukan bersama-sama oleh anggota kelompok tani. Sebab, jika hanya dilakukan oleh petani secara individu, tanpa ada konsolidasi dengan petani lain, tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Kelompok tani difungsikan sebagai praktisi penerapan teknologi dalam suatu sistem inovasi, tahap awal penumbuhan. Aliran pengetahuan dan informasi di teknologi yang bersumber dari hasil penelitian disampaikan melalui penyuluh. Petani dan kelompoknya diposisikan sebagai praktisi agribisnis atau pengguna teknologi tersebut. Kelompok tani yang ada saat ini menunjukkan banyak peran penting dalam penyelenggaraan program pembangunan pertanian. Pembentukan sarjana membangun desa sebagai pendamping kelompok tani ternak menunjukkan hasil yang cukup baik. Kelompok tani yang memperoleh bantuan selain menjalankan program pemerintah juga melakukan percobaan pola pemberian pakan pada ternak dengan bahan yang tersedia di sekitar lokasi setempat. Agar adopsi teknologi dapat berlanjut, jumlah orang dalam kelompok yang mengadopsi dengan berhasil harus mencapai masa kritis disertai persyaratan berupa tersedianya masukan-masukan pertanian yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Keberlanjutan teknologi tersebut ditujukan oleh penggunaan teknologi secara terus-menerus sampai teknologi tersebut kehilangan manfaatnya atau sampai ditemukan teknologi baru yang lebih baik untuk menggantikannya. Artinya, teknologi juga dapat diciptakan berdasarkan masukan dari petani atau kelompok tani berdasarkan pengalaman, sehingga menjadi referensi peneliti untuk mengembangkan teknologi yang ada guna mengantisipasi kejadian di masa mendatang dengan lebih baik. Kemudian kita lanjut subbab yang ketiga, yaitu potensi dan kendala kelompok tani dalam penerapan teknologi dan prospeknya. Potensi yang mempercepat dan memperkuat adopsi teknologi secara berkelanjutan oleh kelompok tani antara lain adalah: yang pertama, besarnya jumlah anggota kelompok tani. Yang kedua, luasnya hamparan lahan sehingga terjadi konsolidasi lahan usaha tani. Yang ketiga, kepatuhan petani terhadap kesepakatan kelompok. Keempat, pemahaman individu anggota yang berkonsolidasi dalam kelompok terhadap tujuan bersama. Yang kelima, kesamaan persepsi untuk mewujudkan nilai-nilai positif dari adopsi teknologi oleh kelompok. Dan yang keenam, munculnya lembaga pembiayaan yang dapat diakses terutama oleh kelompok tani. Untuk kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam adopsi teknologi antara lain adalah: kemajuan budaya menciptakan persepsi yang berbeda terhadap introduksi teknologi baru.
kemudian etos kerja dan profesionalisme pengurus kelompok yang umumnya masih rendah, kesadaran sebagian anggota yang rendah mempersulit untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Yang keempat, konflik kepentingan antara beberapa anggota kelompok sehingga menyulitkan pencapaian tujuan kelompok dalam adopsi teknologi. Kemudian untuk memanfaatkan potensi yang ada serta meminimalkan dampak negatif dari kendala yang dihadapi, maka diperlukan berbagai langkah kebijakan strategis, antara lain adalah peningkatan kapasitas petani untuk bekerja sama dalam kelompok melalui berbagai sekolah lapang atau pelatihan kelembagaan petani. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesamaan persepsi tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, akan tercipta rasa kebersamaan atau kekompakan yang kuat dari tiap anggota kelompok yang merupakan modal dasar keberhasilan kelompok dalam proses adopsi teknologi. Kesimpulannya, penunjukan pengurus kelompok sebaiknya dilakukan berdasarkan keterampilan sosial dan usaha tani, sehingga pengurus dapat berperan sebagai pemimpin kelompok, membimbing anggota pada suatu persepsi yang sama atas program kelompok, program pemerintah, dan tujuan yang hendak dicapai dalam kelompok. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia kelompok tani sangat berperan dalam mengoptimalkan peran kelompok sebagai pelaku alih teknologi dan inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.